Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, Inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami, dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja, dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku, dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya, dan janji yang diucapkan begitu saja, dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya, dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku, karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya, dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Bilangan 30 mengenai nazar kaum perempuan. Tuhan Yesus memberkati. Nazar adalah janji seseorang
kepada Tuhan. Yang dimaksudkan kali ini yaitu nazar yang diucapkan seorang perempuan, ya, menikah ataupun lajang, ya. Ada peraturan yang dibuat bahwa Allah memerintahkan umatnya bahwa setiap orang yang bernazar harus melakukannya dengan tepat seperti apa yang dijanjikannya kepada Tuhan. Seorang yang bernazar disebut sebagai nazir, ya. Tidak boleh melanggar nazar yang diucapkan di hadapan Tuhan. Kalau melanggar berarti melanggar perintah Tuhan, yaitu menghormati Tuhan. Saat bilangan 30 ini ditulis, Israel cenderung bersifat patriarki atau kepemimpinan 100% kepada seorang laki-laki. Dalam hal ini ayah seorang perempuan atau suami dari seorang perempuan. Tuhan memutuskan bahwa nazar yang diucapkan seorang perempuan, baik itu anak perempuan atau istri, kalau didengar oleh ayah atau suami dan hanya diam saja, maka nazar atau sumpah kepada Tuhan itu akan berlaku. Tetapi jika ayah atau suami mendengar lalu melarang, maka nazar seorang perempuan itu tidak berlaku, ya. Jadi Tuhan memberi peraturan ini menyadari bahwa nazar atau sumpah janji kepada Tuhan itu sangat penting untuk dilakukan. Jadi perlu diperhatikan dengan serius, jangan asal bicara, ya. Akan melanggar janji, ya, berarti bersumpah palsu. Lebih baik tidak berjanji atau bersumpah ketimbang berjanji atau bersumpah tapi tidak ditepati. Jadi penting sekali buat kita menjaga perkataan. Ya, hati-hati sebelum bicara, harus dipikirkan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, maka katakan tidak. Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 37 berkata, di luar itu berasal dari si jahat atau si iblis. Jadi kita diajar kalau kita mengucapkan janji atau nazar yang ditujukan kepada Tuhan, itu harus dipikirkan dulu benar-benar, jangan terdorong emosi sesaat, ya. Harus sungguh-sungguh dilakukan. Tuhan menolong kita untuk berpikir panjang dan bersungguh-sungguh dalam mengucapkan janji kita, karena itu tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.